TOEFL versus IELTS ini juga sering jadi pertanyaan ke saya ya. Yang mana sih mas yang paling bagus? Jawaban pendeknya, it doesn't matter. Sebenarnya tergantung teman-teman mau kemana. Amerika lebih prefer TOEFL, dan Eropa lebih prefer IELTS. Tapi bukan berarti Amerika hanya accept TOEFL. That's not the case. Amerika juga tetap accept IELTS kok. Dan saya yakin juga di Eropa kasusnya seperti itu. Mereka lebih prefer IELTS, tapi bukan berarti terus nggak terima TOEFL. Tapi mungkin teman-teman yang belajar di Eropa mungkin lebih tahu soal ini. Itu aja sih. Kalau Australia juga biasanya lebih prefer IELTS, tapi sekali lagi biasanya mereka accept keduanya. Cuma masalah preference saja. Terus juga tergantung variasi teman-teman sih. Ada orang yang lebih nyaman kalau ngomong sama orang. Teman-teman kalau yang seperti itu lebih cocok ngambil IELTS. Karena nanti kalau di IELTS, speakingnya teman-teman itu langsung ngomong sama bule langsung. Tapi kalau sama TOEFL IBT, teman-teman itu ngomong sama robot. Dan ada beberapa orang yang justru lebih nyaman kalau ngomongnya sama robot karena nggak gugup, nggak nervous gitu loh. Jadi ini benar-benar tergantung dari teman-teman. Cocok-cocokan. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer IELTS. Kenapa? Karena saya lebih nyaman ngomong sama orang daripada ngomong sama robot. Ngomong sendiri kayak aneh gitu loh buat saya. Tapi bukan berarti IELTS lebih baik buat teman-teman, karena itu tergantung sekali lagi. Teman-teman sukanya seperti apa, prefernya seperti apa. Esai ya, yang merupakan konten utama dari webinar ini. Gimana sih kalau nulis esai itu? Saya mulai dari seberapa pentingnya esai. Saya harus yakinkan ke teman-teman bahwa esai ini sangat penting ya, sangat penting di aplikasi teman-teman, terutama beasiswa Fulbright. Dan saya yakin beasiswa lain seperti LPDP juga, esai itu juga sangat penting. Karena esai ini menggambarkan teman-teman as a person, seperti apa sih teman-teman ini, seperti apa sih di kehidupan sehari-hari, terus apa yang sudah teman-teman raih, itu tergambarkan di esai biasanya, nggak cuma di CV. Kapan sih mulai nulis esai? Jawabannya ASAP, as soon as possible. Kenapa? Karena teman-teman harus buka esainya, buka berkali-kali, kalau perlu setiap hari, revisi, buka lagi, revisi, tutup esainya, besoknya buka lagi, revisi lagi, sampai jadinya perfect. Karena itu butuh waktu. Jadi nggak bisa teman-teman bikin esai itu dengan SKS atau sistem kebut semalam. Bisa sih teman-teman bikin esai semalam, cuma biasanya outputnya nggak bagus karena teman-teman nggak ada kesempatan untuk revisi, nggak ada kesempatan untuk proofread ke teman-teman yang lainnya. Jadinya kurang bagus. Jadi apalagi kalau teman-teman aim-nya Fulbright, mulai sekarang. Deadline-nya kan Februari ya. Sekarang masih ada waktu. Mulai sekarang udah susun esainya, susun draftnya dulu paling nggak. Nah terus ya apa sih yang harus kita tulis di esai? Satu hal yang perlu teman-teman tahu, there is no gold standard in writing essay untuk Fulbright. Nggak ada panutan saklek yang harus teman-teman ikuti. Seperti contohnya paragraf 1 harus ini, paragraf 2 harus ini, paragraf 3 harus ini, paragraf 4 harus ini. Nggak ada gold standard seperti itu. Yang ada itu adalah general guidelines. Jadi panduan umum, seperti apa sih yang harus saya tulis? Ini harus ada, ini harus ada, ini harus ada. Itu panduannya kalau untuk menulis esai. Yang paling penting juga ya, esai jangan lebih dari 1 halaman. 1 halaman cukup. Panelis nggak mau baca esai berkepanjangan karena boring justrunya jatuhnya daripada mengharukan. Terus biasanya pertanyaan yang teman-teman harus jawab di esai itu adalah pertanyaan what, why, who, and how, yang nanti akan saya jabarkan satu persatu. Nah, kalimat pembuka ini penting banget. Kenapa? Karena kalimat pembuka ini akan memicu pembaca atau panelis untuk membaca lebih lanjut. Jadi mulailah dengan kalimat yang menarik, yang nangkep perhatiannya para pembaca. Contoh, bandingkan antara yang di atas sama yang di bawah. Yang di atas, I want to study more in depth about tourism to enhance Indonesia's outlook to foreigners. Yang di bawahnya, Indonesia is one of the most beautiful country when it comes to tourism attraction. Without them, our country may not be very special in the eye of the world. Teman-teman bisa bandingkan ya, antara yang di atas sama yang di bawah kan otomatis lebih menarik yang di bawah. Kalau teman-teman mulai dengan yang di atas itu terkesan agak boring dan banyak esai yang seperti itu. Jadi teman-teman harus catch the interest. Contoh, dengan kalimat yang ada di bawah itu, teman-teman instead of menjabarkan mau studi apa, tapi lebih ke jabarkan kenapa studi ini penting gitu loh untuk Indonesia. Jadi kalau teman-teman mulai dari kalimat itu, biasanya nanti akan menangkap perhatian pembaca dan panelis. Terus pertanyaan who, siapa? Ini adalah teman-teman menjabarkan, teman-teman ini siapa sih? Lulusan dari jurusan apa? Professional dan educational background-nya seperti apa? Terus kenapa teman-teman pantas untuk menjadi seorang grantee?
Jadi di sini teman-teman dituntut untuk bahasa Inggrisnya sedikit bragging atau sedikit sombong, tapi bukan berarti terus arogan ya. Tapi teman-teman sedikit promosi. Saya ini orang yang seperti apa sih gitu. Kenapa saya pantas mendapatkan beasiswanya gitu loh. Itu yang harus teman-teman jawab. Karena ini pertanyaan sangat penting. Karena biasanya kalau pertanyaan interview, mereka pasti akan tanya, kenapa kok kamu pantas dapat beasiswa? Jadi teman-teman harus jabarkan dulu di esai. Karena itu nanti pasti akan tanyakan dan penting banget ini untuk diketahui. Untuk aspek who dalam esai. Coba teman-teman baca kalimat pembuka untuk pertanyaan who. My name is Andika. I am a graduate from Universitas Airlangga in 2014 with a degree in veterinary medicine. Menurut teman-teman, coba teman-teman masuk di kolom chat. Apa kekurangan dari kalimat ini? Saya pengen tahu kalau menurut teman-teman. Oke, masuk. Kurang seru, terlalu datar, udah biasa, terlalu biasa. Betul, teman-teman. Top. Nah, mengulang CV. Ini kesalahan yang umum banget di esai. Teman-teman kalau nulis esai, jangan ngulang CV, karena informasi ini udah ada di CV, buat apa diulang di esai. Jadi, instead of ngulang CV, teman-teman lebih sampaikan ke apa sih yang teman-teman dapat dari CV itu. Contoh ini soal pendidikan ya. Jadi, instead of ngomongin soal saya lulus dari universitas ini, teman-teman lebih baik ngomong apa yang teman-teman dapat dari pengalaman S1 dan S2 itu. Itu yang lebih pantas dijabarkan di esai. Nah, seperti ini harusnya teman-teman tulis. My degree in vet med has given me the necessary knowledge and skill to thrive in postgraduate school. Jadi, menambahkan sesuatu dari CV. Nggak cuma ngulang CV. Ini yang paling penting. Karena ini kesalahan yang sangat umum yang ditulis esai di teman-teman. Dan memberikan alasan kenapa sih kok teman-teman pantas dapat beasiswa ini. Nggak cuma menjabarkan bahwa teman-teman lulusan A, lulusan B, saya kerja di sini, saya pengalaman kerja 3 tahun di sini. Tapi jabarkan, pengalaman itu memberikan teman-teman apa? Kenapa kok teman-teman pantas mendapatkan beasiswa tersebut dari pengalaman yang teman-teman punya? Itu yang lebih penting dijabarkan. Yang kedua, aspek what. What field of study yang pengen teman-teman kejar. Dan harus spesifik. Terus, yang paling penting juga, kalau semisal bidang studi teman-teman itu agak istilahnya miring dari S1-nya, jabarkan. Kenapa? Contoh saya lulusan S1 dokter hewan, tapi S2-nya mau di ekonomi. Bukan nggak boleh, tapi jabarkan. Kenapa kok studinya agak miring dari S1? Jabarkan kenapa, dan gimana teman-teman akan meraih itu. Terus, ini contoh untuk sampel on what. Sekali lagi saya pengen tanya teman-teman, menurut teman-teman ini apa kesalahannya? I want to learn veterinary oncology and expand my knowledge in this field. Menurut teman-teman apa yang salah di kalimat ini? Saya pengen tahu. Betul banget. Nggak jelas, basic, kurang spesifik, kurang praktikal. Betul banget. Masuk, top. Jadi inilah alasannya kenapa kalimat ini kurang pas. Sangat-sangat nggak spesifik. Oke, saya teman-teman mau, ini sebagai contoh ya, saya mau mempelajari veterinary oncology atau kanker di bidang hewan. Oke, tapi itu kurang spesifik. Bidang penyakit kanker apa yang teman-teman mau pelajari? Itu harus spesifik. Dan hewannya hewan apa? Jadi harus dipecah-pecah spesifik seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwa teman-teman itu clear mau belajar tentang apa. Seperti contohnya teman-teman belajar ekonomi, karena saya nggak familiar dengan ekonomi ya, pasti ada konsep spesifik gimana teman-teman bisa spesifik memecah belah dari sub ilmu tertentu. Terus teman-teman juga harus jabarkan kenapa kok studi ini menarik sih buat dipelajari. Nah, instead of nulis saya pengen belajar ilmu kanker pada hewan, teman-teman bisa menulis seperti ini. Contohnya, given the inadequate treatment option for canine lymphoma atau kanker pada sel darah putih atau limfosit pada anjing, saya memiliki strong interest untuk belajar bagaimana sih caranya terapi penyakit ini tuh gimana sih? Karena kadang-kadang terapinya kan banyak efek samping. Terus di sini juga dijabarkan, the study may also be translatable to human medicine. Jadi teman-teman dengan kalimat ini teman-teman spesifik, nggak cuma belajar ilmu kanker, tapi saya belajar penyakit A pada hewan B. Jadi teman-teman tahu ya, bisa masuk ya. Jadi harus spesifik topiknya, nggak cuma belajar ilmu ekonomi. Saya tahu ekonomi kan ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro, tapi mungkin bisa teman-teman spesifikkan di mana maunya gitu loh.
Terus kenapa kok penting dan kenapa kok harus dipelajari banget gitu loh. Dan apa benefitnya untuk Indonesia dan untuk komunitas. Itu yang penting dijabarkan untuk sampel on what dalam esai. Nah, sekarang pertanyaan why. Why ini lebih ke kenapa sih kok teman-teman pengen belajar itu? Kenapa nggak topik B? Kenapa nggak topik C? Kenapa nggak topik D? Terus sekali lagi, kalau teman-teman mau belajar di bidang yang agak miring topiknya dari S1, jabarkan dengan jelas kenapa. Dan gimana teman-teman akan meraih sukses di bidang yang baru tersebut. Sebagai contoh lagi, sampel on why. Veterinary science is a very important in society nowadays because it is a growing field. Apa yang menurut teman-teman salah dari kalimat ini? Saya mau tahu. Betul banget. Kurang dijelaskan, terlalu general, belum jawab why. Masuk banget. Terima kasih partisipasinya teman-teman ya. Jadi gak boring kalau partisipasi kan. Nah, sampel on why, kalau di kalimat ini, idenya terlalu abstrak. Gak masuk gitu loh. Oke, it is a growing field, tapi gimana sih growing? Maksudmu growing itu seperti apa gitu loh? Itu harus dijabarkan, harus spesifik. Jangan cuma kasih ide bahwa ini adalah bidang yang sedang berkembang di masyarakat, tapi lebih kejabarkan sih berkembangnya seperti apa, gimana gitu loh. Nah, ini contohnya yang menurut saya lumayan oke. The importance of veterinary field is demonstrated by how animals are essential part of our lives. Di sini juga dijelaskan bahwa hewan nggak cuman sebagai bidang rekreasi, tapi juga jadi bidang pakan. Makanya dengan mempelajari kesehatan hewan, otomatis kita juga bisa improve kesehatan manusia di bidang kesehatan fisik dan kesehatan mental juga. Dari sini teman-teman kan jelas ya, dapat idenya. Jadi ketika teman-teman menjelaskan kenapa sih jurusan ini penting, teman-teman juga harus spesifik gitu loh. Karena kalau misal teman-teman terlalu umum, Panas juga akan dia nih nggak bisa jelaskan kenapa bidangnya penting. Buat apa saya pilih kandidat ini? Jadi teman-teman harus jelas di esainya, menjelaskan konsep why is it important to study your field. How ini lebih ke konsep gimana teman-teman akan melaksanakan kontribusi yang teman-teman mau. Gimana teman-teman nanti akan planning untuk studinya. Gimana teman-teman nanti akan istilahnya overcome the obstacle, mengalahkan segala halangan yang teman-teman akan hadapi di depannya. Ini cara-cara teman-teman nanti untuk bisa sukses di studinya dan bisa mendapatkan kontribusi yang bagus untuk masyarakat nanti. Ini pertanyaan how yang harus dijawab di esai. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman saya, Rian Jita, yang juga expert soal beasiswa. Saya dikasih tips soal ini, SMART acronym. Jadi untuk menjawab pertanyaan how, ada 5 pertanyaan yang 5 aspek yang harus teman-teman pertimbangkan. SMART, specific, measurable, attainable, reasonable, and timely. Jadi untuk menjawab pertanyaan how yang cukup perfect, itu teman-teman nggak harus aspek semua itu masuk, tapi paling nggak kalau bisa 4 of 5 aspek itu masuk gitu loh di pertanyaan how ini. Karena dengan menjabarkan semua ini, teman-teman bakal punya ide yang realistik dan gak abstrak. Sekali lagi contoh, umum banget saya baca di esai yang biasanya saya baca di teman-teman. Saya ingin memajukan dunia pertanian Indonesia. Saya ingin memajukan dunia kedokteran di Indonesia. Yang salah adalah sangat-sangat abstrak. Teman-teman gimana mau meraih dan mau memajukan Indonesia di bidang kedokteran hewan, di bidang pertanian itu seperti apa caranya? Jadi jangan sampai nulis seperti ini. Teman-teman harus jabarkan gimana caranya teman-teman bakal meraih kemajuan itu, gitu loh. Remember, be smart. Seperti akronim yang saya jabarkan sebelumnya. Nah, ini cukup panjang ya. Ini termasuk bidang saya sendiri yang merupakan small animal dermatology. Di sini saya tulis, by learning more about small animal dermatology, I would like to find out bla 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 bla. Di sini saya jelaskan kenapa bidang ini penting. Terus gimana caranya dengan bidang saya belajar bidang ini, saya bisa memajukan Indonesia. Di sini di kalimat ini saya jelaskan secara langsung ke mereka, ke panelis. Gimana caranya dengan saya belajar S2 di bidang ini, saya bisa memajukan kedokteran hewan di bidang ini. Jadi harus spesifik dan smart.